don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Ketagihan mencolok adalah inti dari segala inti di film ini. Sebuah hubungan terlarang nih dari Ricky dan Anika, yang ternyata mereka berdua nih udah sama-sama punya pasangan. Mereka udah menikah, tapi malah menjalin hubungan terlarang di balik pernikahan mereka, cuy. Bagaimana keseruannya? Langsung aja yuk kita tonton filmnya. Ini dia Ricky dan Anika. Mereka menjalin hubungan padahal nih udah sama-sama menikah. Bukannya bersyukur, tapi mereka masih aja kurang. Padahal si Ricky udah punya anak. Bukan satu, melainkan dua bocah yang lucu dan menggemaskan. Bener-bener ya cuy. Di kesehariannya Ricky nih bekerja sebagai sales properti. Seperti di hari ini, Ricky sedang bertemu dengan salah satu kliennya. Sedangkan Anika bekerja sebagai detektif swasta, mengerjakan kasus dari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Seperti halnya saat ini, Anika sedang mengerjakan kasus ayah angkatnya yang bernama Ulif, yang meminta Anika untuk mengintai Brista, yaitu istrinya Ulif. Anika pun langsung bergerak cepat melakukan pengintaian. Ini dia cuy, Brista, tante-tante yang sangat semangat dalam menjalani hidup. Anika pun secepat kilat bergerak mengikuti dan mengintai gerak-geriknya Brista. Namun di saat Anika sedang serius mengintai, tiba-tiba dia ketemu dengan Ricky. Lah ya udah, sama Ricky, Anika pun diajaklah ke salah satu apartemen yang ia jual. Ricky berpura-pura jadi sales, menawarkan apartemen ini kepada Anika. Yang padahal kita mah udah sama-sama tahu, yang Ricky inginkan hanyalah goyangannya Anika. Ya udah, kalau udah begini ngapain lagi ya kan cuy? Setelah selesai bercocok tanam, mereka pun ya udah sama-sama kembali melanjutkan aktivitas. Anika pun membuat laporan investigasi hari ini. Apa aja yang ia temukan tentang berita tadi. Nah, sehari-harinya Anika lebih memilih tidur di toko temennya, yaitu Jeb. Ini orangnya cuy. Nah, perempuan ini tuh pacarnya Jeb. Singkat cerita, Anika pun langsung melaporkan apa yang ia temukan kepada Ulif. Di sini sih Anika minta Ulif untuk tidak memata-matai istrinya sendiri. Kenapa nggak langsung bilang aja sih ke istrinya gitu loh, maksudnya Anika. Tapi entah apa yang ada di pikirannya Ulif, dia malah lebih memilih membayar jasanya Anika. Sedangkan Ricky mengawali hari dengan berolahraga, melatih otot supaya sehat dan bugar. Dan inilah teman-teman kerjanya Ricky, teman-teman kerja yang sangat suportif dan baik hati. Di sisi lain, Anika sedang berbelanja pakaian dan lanjut membeli kebutuhan pokok di supermarket. Dan tiba-tiba, lagi-lagi nih dia bertemu dengan Ricky. Seakan-akan Ricky selalu saja bertemu dengannya. Ricky pun langsung mendekap erat Anika dan mengajaknya bercocok tanam. Di sini, oh enggak cuy. Ricky memberikan alamat kepada Anika. Anika pun langsung buru-buru pergi ke sana dan langsung deh mereka melakukan adegan reproduksi. Gokil banget ya. Nggak pakai basa-basi lah cuy, intinya mah ya. Hari-hari berlalu, Anika dan Ricky pun semakin akrab. Mereka selalu mengirim pesan, tentunya pesan-pesan mesra ya cuy. Bukan pesan-pesan biasa ini mah. Hari-hari selanjutnya Anika kembali melakukan tugasnya mengintai berita. Kali ini di sebuah salon. Anika harus berpura-pura lagi melakukan perawatan untuk mengintai gerak-geriknya berita. Nggak sampai situ aja cuy. Anika juga membeli mobil baru supaya dia makin luas mendapatkan informasi dari berita. Setelah dapat mobil, dia pun mengintai berita yang lagi berlibur di sebuah pedesaan. Di sini dia mengajak temennya, yaitu si Jeb. Mereka pun mengendap-endap melewati hutan yang di sana tuh berita lagi bermalam di sebuah gubuk tua. Namun tiba-tiba Anika pun terjatuh. Kakinya keseleo cuy. Akhirnya Anika pun tertangkap basah sama berita. Ya udah, kalau udah begini Anika pun jujur kepada berita apa yang lagi dia kerjakan. Dia memberitahu kalau Anika nih dibayar sama Ulif untuk memata-matai berita. Berita pun cuma tersenyum aja cuy. Saat jalan pulang, Anika nggak sengaja bertemu dengan mantannya yang bekerja sebagai polisi. Di sini sih mantannya mencoba mengajak Anika balikan. Tapi ya udah tentu Anika malah mengusir mantannya ini cuy. Hari-hari berlalu, Ricky kembali mengirim alamat kepada Anika untuk arena bermain mereka. Kali ini tuh sebuah villa mewah di pegunungan menjadi arena bermain mereka. Ini tuh salah satu rumah yang Ricky jual. Ricky ini berpura-pura kalau ini tuh rumahnya.
Mereka hanya berfantasi seakan-akan semua ini tuh kenyataan. Rumah dan juga ya hubungan mereka. Mereka berdua pun menutup malam ini dengan berenang bersama cuy. Singkat cerita, Anika pun menceritakan apa yang ia temukan saat bersama Berita kemarin. Bahwa Berita tuh gak selingkuh. Tapi si Ulif malah bersedih. Ulif mengungkapkan kalau istrinya itu sudah tidak seperti dulu lagi. Istrinya udah berubah. Hubungan mereka udah tidak hangat. Itulah mengapa Ulif yakin bahwa Berita ada sesuatu nih di belakangnya. Hubungan mereka tuh memang penuh kejutan cuy. Seperti di hari ini nih, Ricky tiba-tiba datang dan mengajak Anika keluar kota. Awalnya Anika menolak, tapi ya gimana ya cuy, Anika juga sebenarnya seneng gitu ya. Ya udah mereka pun berangkat menggunakan pesawat, seru banget pokoknya. Mereka pun tiba dan menginap di sebuah kamar hotel. Ricky pun melakukan pekerjaannya, sedangkan Anika ya jalan-jalan aja gitu menikmati keindahan kota ini cuy. Setelah semua beres, baru deh mereka bercocok tanam cuy. Nggak usah buru-buru. Mereka awali dengan kencan bersama, makan malam romantis, setelah itu baru deh gaskan. Hari-hari berlalu di kota ini tuh rasanya seperti bulan madu gitu ya. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan sangat romantis dan sangat mesra. Ya sampai akhirnya mereka pun harus kembali pulang. Di sepanjang perjalanan pulang, Anika selalu menatap Ricky dengan penuh sayang. Sepertinya Anika sudah baper gitu ya, udah jatuh cinta sama Ricky. Namun tiba-tiba Ricky meminta Anika untuk turun di tengah jalan. Ricky tuh menurunkan Anika gitu aja cuy. Anika pun bete banget. Kok bisa-bisanya Ricky nurunin dia gitu aja. Nah ternyata Ricky ini harus menemui kliennya. Ada seorang tante-tante yang mau menjual apartemen. Ya namanya pekerjaan ya, Ricky pun secepat kilat datang. Ricky pun survei apartemen ini. Tapi yang namanya juga Ricky ya cuy. Melihat tante-tante model kayak begini, mana tahan. Untung aja tante ini tuh gak mau mengiyakan ajakannya Ricky. Di sisi lain, Anika nih bener-bener jatuh cinta sama Ricky. Anika pun menceritakan apa yang sudah ia lakukan bersama Ricky. Temennya ini pun sampai geleng-geleng kepala cuy, mendengar apa yang udah terjadi antara Anika dan juga Ricky. Nah, saat lagi asik bercerita, datanglah seorang perempuan. Perempuan ini cantik banget cuy, cantik banget ini mah cuy. Perempuan itu namanya Lota, yang ternyata dia adalah istrinya Ricky cuy. Jadi Lota ini berniat menyewa jasanya Anika untuk memata-matai Ricky. Karena Lota yakin bahwa Ricky berselingkuh. Nah loh. Anika pun langsung pucet banget. Lah kan selingkuhannya sama dia gitu kan. Di sini sih Anika tetap berusaha profesional ya. Dia menerima tawarannya Lota untuk memata-matai Ricky. Di sisi lain Ricky ini ternyata bercocok tanam bukan sama Anika doang. Banyak banget cuy, asli dah. Dia melakukan ini semua cuma demi kesenangan doang. Kacau banget ya. Sampailah si Lota nih datang nih ke kantornya si Ricky. Nggak pakai basa-basi, Lota langsung mengungkapkan kekecewaannya kepada Ricky. Udah ketangkep basah nih ya. Tapi Ricky masih aja mengelak. Lota pun melampiaskan kekesalannya dengan melempar cincin pernikahannya. Gitu juga dengan Anika yang datang saat Ricky lagi bersama kliennya. Anika marah-marah dan kecewa pada Ricky. Ya walaupun si mereka juga berselingkuh gitu ya, tapi Anika ini gak nyangka kalau Ricky bercocok tanam sama berbagai spesies lainnya gitu cuy. Tapi setelah marah-marah, mereka berdua malah bercocok tanam lagi. Gokil. Si Ricky datang tuh ke tempatnya Anika dan langsung mengeksekusi di depan mesin cuci. Akhirnya karena udah ketangkep basah, Ricky pun pulang ke rumah dan kembali pada keluarganya. Ricky pun lebih banyak merenung dan memikirkan apa yang terjadi pada hidupnya. Ricky pun mengajak Anika berbicara. Nah, di sini Ricky menjelaskan siapa aja yang dia ajak mencangkul bersama-sama. Di luar nalar banyak banget cuy. Lu lihat aja cuy, gokil ya. Tapi yang menariknya dari semua nama-nama ini nih, nggak ada satupun namanya Anika. Menurut Ricky, Anika ini spesial. Dia punya tempat khusus di hatinya Ricky. Jago banget ya mulut buaya ya. Singkat cerita, Anika pun kembali pulang ke rumahnya. Anika ini udah punya anak. Dia juga udah punya suami. Tapi ya, begitu dah. Bukannya berhenti, Anika dan Ricky malah terlibat di sebuah hubungan yang sangat mengenakan. Mereka tahu ini salah, tapi mereka nggak bisa berhenti cuy. Setiap hari ini mah mereka selalu menyempatkan waktu untuk saling bercocok tanam.
Padahal mereka udah sama-sama tahu kalau Ricky udah nikah, Anika udah nikah. Tapi masih aja tetap tabrak-tabrak masuk. Edan ini mah udah bukan gokil lagi cuy. Sampailah di suatu hari Anika menangkap basah Ricky habis bercocok tanam dengan teman kantornya, yaitu si gemes Sana yang kali ini menjadi arena bermainnya Ricky. Anika sakit hati. Iya sih, mereka tuh nggak ada ikatan gitu ya. Cuma si Anika ini ngarep Ricky cuma buat dia seorang doang. Tapi si Ricky nih udah ketangkep basah kayak begini masih aja mengelak loh cuy. Ricky bilang kalau dia sama Sana nih lagi ngebahas pekerjaan. Pekerjaan apaan coba tuh yang kayak begitu cuy. Akhirnya di sini Anika nih sadar kalau mereka nih harus berhenti. Nggak pakai banyak ngomong, Anika pun pergi, pamit meninggalkan Ricky. Si Ricky juga biasa aja, enggak sedih, ya biasa aja gitu. Malahan Ricky malah joget-joget cuy. Film ini pun berakhir dengan masing-masing itu menjalankan hidupnya kembali dengan normal. Ricky kembali mengurusi anak-anaknya, dan Anika pun akhirnya berpisah dengan suaminya. Suaminya sampai datang ke Anika dengan wajah memelas. Ia pun melepaskan cincin pernikahan mereka. Ya pada intinya dari segala intinya ya cuy, selingkuh itu memang enak cuy. Pada awalnya memang enak, tapi hanya membawa petaka dan penyesalan. Jadi cobalah untuk setia, karena setia itu lebih menyenangkan. Jadi makasih yang udah nonton sampai habis ya. Gua cabut, semoga kalian bisa mendapatkan makna positif di setiap konten yang gua bikin. Oke, dadah.